perempuan bisa berpartisipasi di ruang publik, di ranah domestik atau dimanapun gitu. Dan buat saya tidak ada pemisahan gitu ya, bahwa perempuan yang beraktivitas di ruang publik lebih baik daripada yang di domestik atau sebaliknya. Halo Sobat Sora, bertemu lagi bersama kami di Sosiologi Ruang Asa. Bersama saya Uni Iden akan membersamai Sobat Sora semua di beberapa menit ke depan. Kali ini sudah bersama kita salah seorang narasumber, seorang perempuan, seorang akademisi dari kampus ternama di Indonesia, yaitu Universitas Indonesia. Beliau adalah Ibu Dr. Huria. Halo Ibu. Halo Mbak Edan. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik. Ini pertama kali saya ke Pangkal Pinang, jadi senang banget. Oh Dan iya. langsung ke UBB gitu ya. Langsung ke UBB. Jadi ketemu dengan teman-teman di sosiologi, di ilmu politik, dan di Sora ya. Di Sora. Sosiologi Ruang Asa. Oke, kami mengucapkan selamat datang ya Ibu ya di Makasih. Kampus Peradaban Universitas Bangka Belitung. Nah, Sobat Sora, beliau ini selain menjadi dosen di UI, beliau juga menjabat sebagai Direktur Pusat Kajian Politik. Nah, di sini beliau juga banyak melakukan penelitian terkait agama dan politik, terkait HAM, terkait kebebasan beragama, dan mungkin banyak lagi lainnya. Kali ini kita akan menyelami beberapa kisah inspiratif dari beliau terkait perjalanan beliau di dunia kampus. Oke, Ibu Huria, kami mau Ibu berbagi kisah inspiratif nih kepada penonton Sobat Sora. Bagaimana perjuangan Ibu di dunia kampus, kemudian menduduki posisi strategis di kampus. Nah, awal mulanya seperti apa Bu? Apa daya tarik atau motivasi Ibu masuk pertama kali ke dunia kampus? Ini pertanyaannya agak berat nih karena inspiratif. Saya nggak tahu ya ini akan menginspirasi teman-teman Sora atau enggak. Tapi sebenarnya menjadi akademisi di kampus itu sesuatu yang dibilang kebetulan banget enggak gitu ya. Tapi juga memang kebetulan. Karena dari kecil itu saya cita-citanya jadi guru. Oh, jadi guru. Ayah saya tuh guru gitu ya. Dulu beliau guru, dan ketika saya masuk SMA ada satu pelajaran yang sangat saya suka. Itu pelajaran pendidikan keluarga negaraan gitu. Saya lupa dulu namanya apa gitu, tapi pendidikan keluarga negara. Dan saya seneng gitu ya ngomongin politik, pemerintahan gitu. Saya pengen jadi guru PPKN. Oh, Ya, PPKN. dulu niatnya gitu. Nah, tiba-tiba ya udah saya masuk jurusan. Dulu awalnya saya pengen masuk jurusan bahasa Jepang karena dulu saya seneng komik gitu ya, sastra Jepang, sastra Inggris. Tapi begitu saya tahu ada jurusan ilmu politik, saya ubah tuh semua pilihannya. Kan dulu bisa milih 2 gitu ya, saya pilih semua politik dan alhamdulillah masuk UI. Saya masih punya cita-cita jadi guru PPKN tuh waktu masuk UI. Tapi kemudian ketika di perkuliahan salah satu dosen almarhum dulu ya, saya ingat beliau namanya Pak Nitra Arsyad. Beliau menawarkan saya jadi asistennya. Itu waktu itu saya masih semester 5 mungkin ya, jadi semester 5 beliau menawarkan saya jadi asisten. Dan sejak itulah tuh saya jadi asisten mahasiswa. Kemudian saya lulus, saya masuk UI itu saya masuk UI 99. 2003 mulai jadi asisten, 2004 saya lulus, lanjut habis itu nggak pernah keluar dari UI. Jadi mulai jadi asisten dosen, kemudian mengajar terus gitu ya di UI sambil beraktivitas sebagai peneliti di Pusat Kajian Politik, dulu namanya Laboratorium Ilmu Politik. Dan sampai sekarang ternyata udah kurang lebih 20 tahun. 20 tahun ya? Iya, Mbak Iden, saya udah 20 tahun di UI jadi dosen politik UI. Kalau ditanya perjuangannya pasti panjang ya. Karena dulu itu ya minimal waktu saya masuk gitu ya, walaupun politik menjadi program yang sangat diminati ya, karena dulu kan habis jatuhnya Orde Baru, orang kemudian bicara tentang politik gitu ya. Tapi nggak banyak sebenarnya akademisi politik yang perempuan. Oh iya. Gitu ya. Jadi nggak banyak. Di angkatan saya hanya
saya yang perempuan ya, sisanya teman-teman saya itu laki-laki gitu ya, jadi asisten dosen pada saat itu. Dan saya jadi asisten dosen itu mulai 2004, tapi butuh waktu sekian lama gitu ya untuk jadi dosen tetap di UI. Walaupun saya menikmati gitu ya mengajar, meneliti gitu di kampus. Kalau perjalanan saya sebagai dosen mungkin ada dua ya, Mbak Iden ya. Yang pertama pengalaman meniti karir ya di kampus. Jauh sebelum saya menjadi dosen tetap, ketika saya balik gitu ya kuliah S2, saya melanjutkan keluar di University Malaya, kemudian saya balik, saya dalam tanda kutip gitu ya mengabdi dulu gitu di kampus sebagai sekretaris program sarjana. Saya jadi sekretaris program sarjana, kemudian habis itu saya ikut pemilihan menjadi ketua program sarjana di politik. Lalu setelah satu periode, tadinya saya memutuskan rehat tuh, kayaknya capek gitu ya, jadi struktural di kampus kan kerjanya capek tuh, harus masuk tiap hari, ngurusin mahasiswa, ngurusin dosen gitu ya. Dan cara pandang kita kemudian jadi berubah ketika kita ada di struktural kampus. Kita ngelihat mahasiswa, ngelihat masalahnya, kita ngelihat dosen ngelihat masalahnya gitu ya. Dan tugas sebagai struktural, pejabat struktural itu ngurusin masalah-masalah. Jadi banyak masalah ya, Bu? Jadi banyak masalah gitu. Nah itu sampai sekarang akhirnya saya menjadi direktur di Pusat Kajian Politik gitu ya. Mudah atau tidak? Dibilang mudah enggak, dibilang enggak juga enggak yang ini banget gitu ya, karena politik kampus kan berbeda ya. Politik kampus biasanya dosen itu selalu menghadapi dilema antara kita mau stay hanya di kampus saja gitu ya, bergulat dengan pekerjaan-pekerjaan akademik di kampus, mengajar gitu, atau kita mau membangun jejaring di luar. Nah saya mencoba untuk menyeimbangkan gitu ya, menyeimbangkan keduanya. Artinya selain aktif di kampus, saya juga aktif membangun jejaring gitu ya di luar. Dan ini agak challenging karena minat riset pribadi saya gitu ya dengan pekerjaan-pekerjaan riset yang dilakukan oleh Pusat Kajian Politik UI itu kan agak beda nih gitu. Kajian saya itu kan di politik agama, jadi isu di politik dan agama, isu kebebasan beragama, isu human rights gitu ya. Sementara Pusat Kajian Politik itu core isunya ada di politik elektoral dan di isu gender and politics. Nah menyeimbangkan keduanya ini yang nggak mudah gitu ya, apalagi kalau kita bicara posisi kita ya sebagai perempuan gitu kan. Masyarakat tuh kan masih mikir perempuan itu boleh ngerjain apapun tapi dia harus bisa menyeimbangkan dengan urusan-urusan domestik gitu kan. Domestik. Nah ya, dan saya beruntung sih sebenarnya gitu ya, punya partner, punya pasangan gitu ya yang paham gitu ya dengan pekerjaan saya sebagai akademisi, sebagai peneliti. Kemudian juga karena kan saya sering forum misalnya webinar, diskusi atau apapun gitu ya dari rumah. Jadi suami saya tuh dan anak-anak tuh udah terbiasa gitu ya. Mereka tahu pandangan saya, pemikiran saya gitu. Jadi saya dapat support yang paling besar dari keluarga. Di kampus sendiri memang kadang-kadang ada tantangan, terutama ketika kita misalnya perempuan, lalu kita outspoken gitu ya, kita sangat vokal. Nah itu mungkin yang kadang-kadang orang masih melihatnya apa ya, ada yang nggak siap juga gitu ya kalau melihat ada perempuan yang terlalu outspoken misalnya. Ini menarik juga kita diskusikan sebenarnya Ibu terkait pernyataan yang Ibu sampaikan tadi bahwa sedikit sekali perempuan yang terlibat di akademisi khususnya di politik ya, dan Ibu bilang tadi bahwa Ibu satu-satunya. Nah menurut observasi Ibu atau pengalaman Ibu, kenapa seperti itu ya Bu ya? Mungkin karena politik kita ya, kalau kita ngomongin Indonesia, politik kita kan wajahnya masih sangat maskulin ya, masih sangat maskulin, sehingga politik dianggap dunia yang tidak ramah untuk perempuan. Ya, ini apalagi kalau kita ngomongin politik praktis. Pengalaman saya kadang ya sebagai akademisi misalnya ya, ketika berada dalam forum gitu ya, kadang orang itu masih sering melihat entitas perempuannya. Jadi
kita tidak pernah betul-betul dilihat sebagai akademisi gitu ya, tapi selalu ada embel-embel perempuan. Kan kita nggak pernah bilang misalnya akademisi laki-laki gitu ya misalnya, Iya, iya. tapi ada perempuan gitu ya, identitas perempuan yang kemudian melekat gitu. Nah, itu yang mungkin ya menurut saya tidak banyak gitu ya, perempuan yang senang masuk ke politik. Gitu, termasuk menjadi akademisi politik gitu ya, karena memang ya jadi akademisi di politik itu kan kita juga banyak berhadapan dengan partai politik ya, dengan politisi gitu kan, yang ya bayangkan dengan dunia politik yang maskulin gitu ya, ngadepin politisi partai gitu ya, yang bukan cuman mereka didominasi oleh laki-laki, tapi juga pemikirannya juga sangat maskulin, bahkan kadang patriarki gitu. Nah itu dianggap tidak terlalu tidak terlalu menyenangkan lah gitu, atau misalnya perempuan itu dianggap agak terlalu saklek gitu dibanding kalau laki-laki gitu ya. Mungkin ada persepsi yang seperti itu ya, gitu ya. Setidaknya kalau yang saya alami kadang-kadang ya merasa gitu juga sih, misalnya wah perempuan gitu, wah ilmu politik, juga, jadi kayak juga mendapatkan stereotip ya Bu, stereotip ataupun sesuatu yang menurut Ibu lah ini kan semua orang juga bisa, tidak harus laki-laki dan tidak harus perempuan. Betul. Seperti itu. Ada persepsi yang sudah terbentuk, iya, stereotyping juga kadang-kadang juga ada. Nah, gitu seperti kan. apa Bu? Seperti apa stereotip yang Ibu dapatkan seperti itu? Kalau pengalaman saya ya, dan ini kayaknya memang agak rata gitu ya di dunia politik kita. Kalau yang saya alami di dalam, misalnya ya di internal lingkungan kampus misalnya, kadang-kadang ada semacam bukan stereotip, tapi lebih ke kayak kultur gitu ya, yang kalau misalnya kita masih muda gitu ya, dianggap masih muda, tapi kita terlalu outspoken gitu ya. Nah itu to some extent mungkin itu akan dianggap mengganggu kenyamanan gitu ya. Atau misal kalau kita orangnya sangat kritis gitu ya, yang budaya di kampus kan bisa kita bilang kadang-kadang kan di situ juga ada patronase gitu ya, ada budaya yang rada-rada feodal dikit gitu ya. Itu kalau stereotyping yang kadang-kadang kelihatan di kampus. Walaupun saya nggak bilang bahwa stereotip itu kuat, tapi ada saja kasus-kasus gitu atau situasi di mana kemudian kita atau saya gitu ya mengalami stereotyping ini terlalu berani, terlalu vokal. Tapi kalau keluar, stereotyping itu kadang-kadang suka bertambah dengan identitas perempuan. Gitu misalnya yang contoh ya, misalnya kalau jadi narasumber gitu ya, kalau di forum yang misalnya isinya laki-laki gitu ya, banyak yang wah narasumbernya perempuan gitu, atau kadang-kadang pakai embel-embel misalnya kayak gitu ya, ini akademisi perempuan yang cantik, yang menarik gitu ya. Jadi ada embel-embel apapun lah gitu, yang menurut saya itu sesuatu yang ya memang begitu ya yang kita lihat gitu ya adanya. Tapi saya selalu berusaha membuktikan bahwa akademisi perempuan itu ketika bicara dia tidak mengandalkan embel-embelnya gitu. Jadi saya lebih senang misalnya ketika saya bicara orang karena melihat expertise gitu loh, bukan karena kita butuh perempuan nih gitu buat ngisi, kan kadang-kadang ada persoalan gitu ya. Bukan karena perempuannya atau karena perempuan yang dianggap apa gitu ya, tapi ya sebagai akademisi gitu, mau laki-laki mau perempuan semua harusnya orang. Gitu ya. Tapi kadang-kadang stereotip itu masih ada aja sih gitu ya, Mbak Iden. Mudah-mudahan sih di sini nggak ada ya, tapi kadang-kadang saya menemukan itu. Oke, berarti ada strategi yang perlu Mbak perlihatkan atau Ibu perlihatkan kepada orang lain kalau perempuan itu sebenarnya bukan karena embel-embel harus mencukupi kebutuhan misalnya narasumber tadi ya, harus ada perempuannya atau harus ada laki, tapi lebih memperlihatkan kalau ini kemampuan atau suatu ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan itu sendiri ya Bu ya. Ya, kalau dibilang strategi khusus mungkin nggak ada ya, tapi saya memang ya selalu tampil apa adanya, dalam artian ya buat saya
persepsi-persepsi yang terbentuk itu tidak harus membuat kita ikut gitu ya. Jadi misalnya Anda menjadi kritis, Anda seorang perempuan, Anda kritis, Anda punya expertise ya itu adalah Anda gitu ya. Jadi nggak harus membuktikan betul-betul gitu ya, tapi buat saya penting juga sebenarnya gitu. Kalau kita mau mengklaim diri kita sebagai akademisi ya kita harus punya expertise gitu. Expertise itu kan dibuktikan dari apa? Riset. Kita kan gitu ya, pekerjaan kita kan, dan orang melihat kita karena pekerjaan kita. Itu mungkin challenge yang dihadapi oleh banyak akademisi perempuan, dan juga ya kalau strategi membuktikannya yang paling mudah ya memang yaitu tadi kita tunjukkan rekam jejak kita. Bukan semata-mata ya akademisi yang kebetulan perempuan. Yang kebetulan perempuan. Oke, menarik sekali Sobat Sora ketika kita mendalami suatu dunia kampus seperti yang dirasakan oleh ibu narasumber kita terkait perjuangan seorang perempuan di dunia akademisi atau dunia kampus. Nah, Sobat Sora, sudah di penghujung acara, kita minta kepada ibu narasumber untuk memberikan closing statement kepada Sobat Sora, semacam motivasi kepada perempuan muda juga, kepada penonton Sobat Sora juga. Khusus pada perempuan ya, saya ingin memotivasi teman-teman Sora ya, bahwa kita sebagai perempuan ya, terlepas dari identitas kita perempuan, kita adalah sebagai warga ya, sebagai warga negara yang punya hak yang sama, yang punya kedudukan yang sama gitu ya. Kita bisa menjadi apapun yang kita inginkan, dan demokrasi memberi ruang itu. Perempuan bisa berpartisipasi di ruang publik, di ranah domestik atau dimanapun gitu. Dan buat saya tidak ada pemisahan gitu ya, bahwa perempuan yang beraktivitas di ruang publik lebih baik daripada yang di domestik atau sebaliknya. Perempuan bisa menjadi apa saja yang mereka inginkan. Perempuan bisa bersuara tanpa harus takut dan ragu gitu ya, karena melihat kultur yang misalnya masih patriarkis. Dan untuk bisa melakukan itu, saya ingin mendorong teman-teman ya, untuk menjadikan pendidikan sebagai modal utama kita gitu ya. Jadi kalau mau menjadi perempuan yang berdaya, yang berani bersuara, yang berani mengambil keputusan, yang berani mengambil pilihan karir apapun, pendidikan adalah kunci untuk perempuan bisa maju di mana saja, termasuk di Indonesia. Oke, siap. Sobat Sora, sepertinya sudah di penghujung acara. Saya selaku host pada podcast ini pamit undur diri bersama kru yang bekerja. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Jangan lupa like and subscribe.